Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya berada di kota Surabaya ya, tepatnya di sebuah monumen kapal selam Pasopati 410. Sahabat, beberapa waktu yang lalu kita semuanya bangsa Indonesia mengalami kesedihan yang sangat luar biasa ya atas sebuah musibah tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Dari kejadian tersebut diberitakan seluruh awak kapal dinyatakan hilang teman-teman, dan saya secara pribadi Vlog Receh Kaliandong beserta subscriber channel Vlog Receh Kaliandong ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga seluruh awak kapal mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya seluruh keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan lahir dan batin. Sahabat, dari peristiwa tersebut saya jadi penasaran ya, sebenarnya di dalam kapal selam itu yang seperti apa. Oleh karena itu di edisi video kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan santai aja untuk teman-teman yang kebetulan nonton video ini. Berjalan-jalan di dalam kapal selam yang beneran teman-teman. Jadi ini monumen bukan replika ya. Jadi monumen ini benar-benar dibuat dari kapal selam yang merupakan salah satu armada ya kebanggaan dari TNI Angkatan Laut yang sudah pensiun ya, saya sebutnya seperti itu. Jadi kapal selam ini dalam proses pembuatannya dibangun ya atau ditindaklanjuti oleh PT PAL Surabaya dengan memotong bagiannya menjadi 16 bagian, kemudian diangkat ke permukaan dan disambung kembali. Kapal selam ini dibuat oleh Uni Soviet teman-teman pada tahun 1952 ya, dan tentunya tidak menunggu waktu yang lebih lama lagi. Sebenarnya seperti apa sih dalamnya kapal selam itu atau kondisi di dalam kapal selam itu? Untuk teman-teman yang penasaran, ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya berada di dalam sebuah kapal selam ya, Pasopati 410, yang ini merupakan monumen kapal selam ya yang berada di kota Surabaya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan teman-teman, bahasanya ini monumen asli kapal selam ya, jadi bukan replika atau apa, namun ini adalah sebuah bener-bener sebuah kapal selam. Baiklah sahabat, kita akan coba berjelajah ya, melihat seperti apa sih dalamnya kapal selam. Dan kalau kita perhatikan di sini adalah ruang torpedo haluan. Jadi di sini teman-teman bisa kita lihat ya dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Coba saya masukkan ya kamera saya ke dalam. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada 4 buah kalau kita perhatikan, dan kita akan coba ke bagian depan ya dari kapal selam ini seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana aku piye? Nah, teman-teman, kita sudah berada di ruang torpedo ya, bagian paling depan. Dan kalau kita perhatikan di sini memang banyak ya jalur-jalur apa ini, oli, kemudian jalur-jalur sistem kelistrikannya. Dan di sini tuh torpedonya apa ini ya, disebut torpedo itu 4 teman-teman di sini ya. Baiklah, kita akan coba lanjut ya menuju ke bagian yang lain, dan ini harus manjat gitu. Aduh.
Seperti inilah di dalam sebuah kapal selam. Ternyata ruangannya pun juga tak selebar yang saya bayangkan ya. Kalau saya kemarin masuk ke sebuah kapal tanker itu lebih besar. Namun di sini kalau saya masuk di kapal selam, sepertinya ini kecil saja. Aku nggak tahu teman-teman, ini yang memanjang hijau ini apaan gitu ya. Banyak pegangan-pegangan dan indikator-indikator yang saya perhatikan. Baiklah teman-teman, kita lanjut ya. Dan kita akan lanjut telusur di bagian sini. Kemudian di sini ada ruangan 1 ya. Ruangan ini lebih dikenal dengan sebutan ruang torpedo atau ruang depan pada bagian atas ruangan ini. Jadi di bagian yang sudah kita masuki itu bagian atau ruangan yang pertama, teman-teman. Banyak sekali ya. Ini keran-keran yang seperti ini kalau diuntir-untir nggak tahu ini fungsinya untuk apa juga ya. Kemudian bisa dilihat ya jalur seperti ini. Ayo man. Hah? Ayo sini. Sendalnya benerin dulu sendalnya. Di sini rame teman-teman, mulai pengunjung yang masuk ya. Enggak, sudah takut tomat. Cuma tidur. Dipasang AC juga ya di sini. Eman, nggak mau minum AA? Tempat tidur Bintara atau Tamtama. Oh, jadi ini tempat tidurnya teman-teman, ini bisa dijeglek no ini ya. Luar biasa ya, kapal selam. Kemudian di sini ada pintu masuk atau keluar ABK. Jadi di atas itu teman-teman ya. Lewat situ. Ada CCTV di situ ya. Saya nggak nyuri ya, jadi di sini saya cuma bikin konten saja. Kemudian di sini mbaknya 2 yang lagi jaga ya. Baiklah sahabat, kita masuk ke ruangan berikutnya ya dari keberadaan kapal selam ini seperti apa. Seperti itu ya dalaman kapal selam teman-teman. Kemudian ini atasnya ya, kalau kita perhatikan mohon untuk tidak tidur di sini. Jadi sebenarnya di sini tuh deretan tempat tidur bagi awak ataupun ABK kapal selam, teman-teman, kalau kita perhatikan ya. Jadi ada beberapa set ya di sini kalau kita perhatikan juga. Kemudian bagian atasnya seperti ini ya. Banyak jalur-jalur hidrolis kalau saya perhatikan di sini. Di ruangan ini ya. Baiklah sahabat, dan di depan kita ini ada pejabat-pejabat Komandan KRI Pasopati 410. Jadi mulai dari sini teman-teman, dimulai pada tahun 1962 ya hingga 1965, kemudian berjejer hingga terakhir di tahun 1989. Teman-teman, melihat kapal selam yang seperti ini, saya jadi kembali teringat ya akan sebuah tragedi beberapa waktu yang lalu yang sempat membuat sedih bagi kita semuanya.
bangsa Indonesia berduka ketika kapal Selam Nanggala 402 ya tenggelam ketika menjalankan misinya. Saya jadi membayangkan teman-teman, di dalam sebuah kapal selam yang seperti ini ya, ketika musibah tersebut terjadi, bagaimana hiruk pikuknya sang prajurit-prajurit gitu ya. Baik teman-teman, kemudian perhatikan sahabat, di samping kiri kita ya ada ruangan komandan. Jadi disinilah ruang komandan. Ruang komandan itu hanya sekecil ini teman-teman. Nah sekecil ini ya. Jadi tempat tidur yang sekecil ini saja ya. Kemudian di sini ada meja kecil yang seperti ini. Dan ini adalah Kapten Laut P. Yasin Sudiryo 1962 hingga 1965. Kemudian di samping ini teman-teman, di samping ini tuh ada sebuah almari gitu ya. Dan ini kosong saja sih. Baiklah, kita masuk ke ruangan berikutnya teman-teman. Di bagian sini ya. Ini pintunya yang bulat seperti ini untuk menuju ke bagian yang lain ya. Kemudian di sini teman-teman, di sini ruangan untuk mengirim dan menerima berita dan sekaligus juga tempat informasi tempur kapal. Jadi di sini ya ruangannya teman-teman. Ada banyak sekali ya. Aku nggak tahu ini fungsinya apa saja. Namun yang pasti di sini memang ada untiran-untiran yang seperti ini juga, jeglek-jeglekan yang seperti ini. Nggak tahu ya. Yang seperti ini, teman-teman. Di dalam kapal selam ya. Jadi semuanya serba sempit gitu loh kalau aku perhatikan. Di sini pun juga, teman-teman. Nggak tahu ya ini fungsinya apa juga yang seperti ini. Kemudian ini sih sebenarnya sangat pendek ya. Ini teman-teman, di atas kita ini sangat pendek dan sangat sempit gitu kalau aku perhatikan ya di sini. Boleh. Kemudian di sini ada sebuah kotak ya, nggak tahu ini kotak isinya apa. Kemudian ini lubang bulat fungsinya apa teman-teman, saya sendiri kurang tahu ya, kurang begitu paham juga karena baru pertama kali ini saya masuk kapal selam seperti itu ya. Untir-untiran opo ini yang seperti ini. Baiklah, kemudian di sini juga ada beberapa panel-panel teman-teman, nggak satu ya ini fungsinya apa. Apakah ini semacam untuk lampu indikator atau seperti apa ya. Kemudian di sini ada sikring-sikring seperti itu juga. Ada beberapa untiran-untiran ya, kalau aku sebutnya nggak tahu. Untiran apaan gitu ya. Kemudian di bagian sini juga teman-teman, ini mungkin sistem, nggak tahu ya sistem electrical atau sistem apa ini, tapi yang pasti ini kelihatannya sistem elektrik ya kalau saya perhatikan. Kemudian di sini ada sebuah motor penggerak juga di sini, pesawat transformer gitu ya. Dan di edisi video kali ini rame teman-teman pengunjungnya, jadi kita nggak bisa cepat ya untuk menuju ke ruangan berikutnya, jadi kita harus sabar ngantri gitu melihat bagian dalam kapal selam.
Jadi para prajurit itu kalau tidurnya di sini gitu ya. Enak gitu. Nyaman ya tidur di sini. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah datang ke sini ya, melihat dalamnya kapal selam ini seperti apa. Namun bagi saya ini pertama kali ya saya masuk ke kapal selam ini. Mantap. Dan hullman-nya ya, kalau aku sebutnya ini adalah hullman atau pintu keluar masuk manusianya. Prajurit TNI yang berlalu lalang dari ruangan satu ke ruangan berikutnya yang melalui lubang-lubang ini seperti ini. Muntir-muntirannya kayak apa? Mungkin kalau sahabat-sahabat dari TNI AL ya udah paham ini fungsinya untuk apa-apa, terutama yang di divisi ya kapal selam gitu, pasti tahu lah ya seperti apa. Ternyata ruangan-ruangan di kapal selam itu juga sangat kecil, teman-teman. Jadi di setiap sudut ya, baik atas maupun pojokan-pojokan dari kapal selam itu memang sepertinya itu difungsikan gitu loh, digunakan untuk menempatkan berbagai alat-alat pendukung gitu. Baik teman-teman, kita masuk ke ruangan berikutnya ya, dan kita harus hati-hati di sini lubangnya pas untuk satu orang saja. Aduh. Baiklah sahabat, dan kita sudah berada di ruangan berikutnya ya dari keberadaan kapal selam Pasopati 410. Jadi di sini kalau saya perhatikan ada semacam komputer ya di sini. Ini komputer apa ini? TV ini ya. TV ini teman. Aku nggak tahu. Ini TV nih ya, ini TV zaman dulu gitu loh. Saya kira lah komputer tadi. Nah, sistem yang ruwet seperti ini ya, bisa dibayangkan dalam sebuah kapal selam. Apabila terjadi kesalahan gitu, apa terjadi istilahnya itu peralatan yang tidak berfungsi begitu. Kemudian kapal selam ini berada di dalam sebuah samudra gitu. Ngeri teman-teman, betul ya. Sahabat, dan ini sepertinya ini kayak apa ya, kayak oglek-oglek ya. Ini sepertinya untuk mengintai teman-teman ya, tempat untuk mengintai. Aku nggak tahu ini namanya apa ya. Ya seperti itu. Kemudian atasnya ada yang seperti itu juga ya. Seperti itu. Ya di sini ada ya semacam nomor-nomor, saya nggak tahu ini fungsinya apa. Dan ini kalau aku melihat di film-film ya, ini bisa diputar-putar gitu loh, karena ada dua kan ini stangnya. Dan sekali lagi awas kepala teman-teman, karena memang ini sangat loh ya, ini lampunya saja bisa ini sangat pas gitu dengan seukuran tubuh kita gitu. Bagian-bagian kapal selam teman-teman seperti ini ya. Baiklah, dengan semua yang ribet di sini, saya membayangkan saja bahwasanya anggota TNI AL yang berada di sebuah kapal selam itu nggak tahu ya proses belajarnya itu harus berapa tahun untuk bisa mengetahui dan memahami semua yang ada di sini. Sahabat, di sini ruangan ketiga ya. Ruangan ini adalah merupakan tempat pengendalian dan pusat informasi tempur. Oh, ternyata di sini, teman-teman, di mana seluruh kegiatan pada saat kapal
beroperasi ataupun berlayar ataupun sedang melaksanakan serangan torpedo yang dikendalikan oleh komandan kapal dari ruangan ini. Oh, betul ya. Jadi ini loh yang saya sebut untuk mengincang gitu. Untuk mengintip gitu ya. Untuk melihat bagian atas sih dari sini. Saya tahunya juga dari film-film ya. Kalau aslinya ya baru sekarang ini saya tahu gitu. Kemudian di sini ada giro kompas, teman-teman. Dan di sini ada bilik hitung ya. Aku nggak tahu ini fungsinya apa semuanya gitu ya. Namun yang pasti di sini ada banyak indikator-indikator kalau kita perhatikan. Iya kan? Kemudian di atasnya ini sistem elektrikalnya ya. Wes kabel-kabel ini menjurus kemana saya sendiri nggak tahu gitu. Baiklah sahabat, dan kita melanjut ya ke ruangan berikutnya. Di dalam sebuah kapal selam yang seperti ini, saya begitu bangga ya dengan prajurit-prajurit TNI AL yang bertugas ataupun berdinas di sebuah kapal selam. Karena ternyata di dalamnya seperti ini. Saya membayangkan aja udah ngeri ini. Ditambah lagi jika beroperasionalnya sudah di dalam laut gitu loh. Ya memang kapal selam ya. Memang kapal selam itu kan memang didesain untuk menyelam gitu ya, pasti di dalam laut. Kira-kira seperti apa gitu loh suasana di dalam laut dengan berada di dalam sebuah kapal yang seperti ini. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Dan ini memang harus merunduk ya untuk masuk ke dalam bagian kapal selam itu. Baiklah sahabat, dan kita memasuki ruangan berikutnya ya. Di sini sepertinya tempat untuk bersiaga. Nah ini dia ada tulisannya ya. Ruangan 4. Ruangan ini terdapat tempat tidur ABK, ruang makan ABK, dapur, serta ada tempat atau gudang untuk tempat menyimpan bahan makanan. Untuk menyimpan bahan makanan. Oh, jadi di sini ya, teman-teman. Tempat-tempat makan, tempat-tempat beristirahat para ABK. Jadi di sini. Memang kalau aku perhatikan di sini ada sebuah meja makan gitu ya. Kemudian ada beberapa tempat tidur juga di situ. Kemudian di sini ada sebuah motor yang cukup gede. Seperti itu ya. Ruang makan ABK kapal dan tempat beristirahatnya di sini. Kemudian ruang dapurnya di mana? Ruang dapurnya di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Ini ruang dapurnya. Ini ruang dapurnya ya. Ada sebuah meja di sini, kemudian ada tempat cuci-cuci ya. Di sini. Ini sih cukup sempit ya, memang di dalam kapal selam. Kemudian ini sepertinya tempat untuk menyimpan bahan-bahan makanan, kotak putih ini. Kemudian di sampingnya ini terdapat sebuah motor diesel yang cukup gede. Jadi ini ketika jalan, ketika beroperasional, aku nggak tahu bunyinya seperti apa ya, sebuah motor yang segede ini. Kemudian berada di sebuah dapur. Jadi ketika memasak, mendengarkan mesin bunyi ini saja sudah, waduh, kupingnya gemerbek gitu ya. Baiklah teman-teman, dan nggak tahu di bagian sini itu ada apa saja, namun yang pasti banyak kenop ya di sini. Bertugas di dalam sebuah kapal selam yang seperti ini, sebuah kebanggaan ya bagi prajurit-prajurit TNI AL dan juga keluarga-keluarganya, dan terutama bagi kita warga negara Republik Indonesia. Kita memiliki tentara-tentara yang tangguh, teman-teman, tentara-tentara yang siap bertempur ya, membela tanah air. Baiklah, kita menuju ke ruangan berikutnya, teman-teman. Wah, dan di sini nggak tahu ruangan apa. Kita akan coba cari ya, tahu ini sebenarnya ruangan apa gitu. Sedemikian ruwet ya
segala sesuatu yang berada di kapal selam ini, segala, aduh, untiran opo lah yo. Kemudian seperti ini juga ya, itu nggak tahu dioglek-oglek ini fungsinya untuk apa juga. Jadi banyak sekali teman-teman, ini semacam valve gitu ya kalau aku perhatikan di sini banyak. Kemudian ditambah dengan sistem elektrikal yang lain gitu loh. Ayo kita ke kamar kapten sana. Waduh, di sini ternyata atasnya itu loh yo. Banyak sekali ini puter-puteran teman. Awas kepala ini ya. Jadi ini memang sangat rendah sekali teman-teman. Di bagian sini sih aku bilang juga cukup rendah ya. Di sini ya. Ini nggak tahu. Ini untuk katrol ini biasanya. Ayo ke sana ke dalam. Tapi sejauh ini saya tidak mendapatkan ya sebuah catatan tentang keterangan dari ruangan ini. Nggak tahu ini ruangan apaan. Yang pasti ini engine-nya gede banget teman-teman. Ini aku yakin ya, engine utama ataupun mesin utama dari kapal selam ini. Karena ini motornya motor diesel gitu loh. Perhatikan, loh ini loh. Kita bisa intip yo. Oh, betul teman. Karena ini cover mesinnya udah pecah gitu ya di sini. Kita bisa intip bagian belakang ini, bagian dalamnya maksudnya. Luar biasa. Ayo ke kamar kapten sana. Udah ayo ke kamarnya. Di sini juga terdapat beberapa valve ya, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kemudian di sini juga teman. Aduh, sedemikian banyak ya. Ini harus menghafal gitu loh. Jika menjadi seorang pelaut. Aku delusum ini dia. Baik, kita ke bagian selanjutnya teman-teman. Aduh, gini aku beropos gini. Baiklah sahabat, dan kita sudah berada di ruangan berikutnya ya dari kapal selam ini. Jadi di sini nggak tahu ini bagian atau ruangan apaan ya. Kalau saya baca keterangannya di sini memang ada ya. Motor ekonomi sebagai mesin motor ataupun pendorong yang digunakan untuk menghindari deteksi sonar kapal lawan dengan kecepatan 2 hingga 3 knot. Meskipun diberikan penjelasan seperti itu, saya ya sedikit mudeng sajalah. Waduh, di dalam sebuah kapal selam ya, ternyata seperti ini teman-teman. Luar biasa di dalam sini. Apakah di sini panas? Enggak, karena di sini AC-nya nyala semua gitu loh. Nggak tahu ya kalau AC-nya dimatiin gitu rasanya kayak apa gitu. Sebuah catatan penting teman-teman yang harus kita perhatikan ya setiap datang ke tempat-tempat wisata, ya ini dilarang buang sampah sembarangan. Budayakan kita itu menjadi sebuah bangsa yang benar-benar menjadi bangsa yang peduli akan kebersihan. Salah satunya dengan mengunjungi tempat-tempat yang seperti ini ya, tempat-tempat wisata yang seperti ini. Kalau kamu makan permen, kalau nggak ada tempat sampah, kamu kantongi dulu lah itu plastiknya ya, ataupun makanan-makanan lain. Kalau memang nggak ada tempat sampahnya, masih jauh gitu ya, kamu kantongi dulu gitu. Baiklah sahabat, dan kita sudah berada di bagian akhir
dari keberadaan kapal selam ini. Jadi di situ teman-teman ada ruang torpedo buritan ya. Walah. Jadi ini ruang torpedo buritan ya. Di sini ada 2 teman-teman, 1 dan 2. Kalau di bagian depan tadi ada 4 gitu ya ruang torpedonya. Baiklah, kita akan coba masuk. Kemudian iki loh. Iki enek opo niki jenenge? Bisa diputar-putar ini ya. Iki sok meluncur ya, wet gitu ya mungkin. Kemudian di sini juga, waduh. Nah, ini loh lorong torpedonya seperti ini. Jadi sepertinya di sini memang dikasih reel, teman-teman, kalau aku perhatikan ya, reel memanjang 1 ya, kemudian 2, kemudian di atasnya juga seperti ini dan seperti ini. Jadi ini pipa ya, tidak mulus pipa, memang dikasih reel untuk jalannya torpedo. Seperti apa dudukannya? Seperti ini. Saya masuk ya, saya lihat kan ya, seperti ini. Jadi torpedonya itu mancik gitu ya di reelnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pun juga ya. Nah, seperti itu. Ini kalau ini tuh sirip torpedo dan ini reelnya gitu ya, dan ini reelnya. Reelnya manjang ke arah sana. Nah, seperti itu. Dan sekali lagi ya, banyak indikator-indikator di atasnya ini. Aku sih nggak paham, belas orang mudeng aku, betul ya. Gak mudeng kok mas, gak paham gitu loh. Baik, kita menuju ke bagian yang lain, teman-teman. Untuk menuju bagian paling belakang dari kapal selam ini. Wow. Waduh. Seperti ini ya di dalamnya. Kemudian di atasnya ya seperti itu. Ini untuk putar-putar. Aduh, sempit teman-teman di sini. Oke. Nah, di sini pompa hidrolik berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Woi, memang di sini banyak sekali sistem hidrolik ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian yang menjadi catatan juga ya, dilarang mengambil atau memindahkan barang-barang yang berada di dalam kapal. Waduh, banyak sekali untiran-untiran ya kalau aku sebutnya. Untiran itu apa tuh mas? Lagi loh. Putaran-putaran yang seperti ini ya, valve lah, ini valve teman-teman. Ini jadi di dalamnya itu valve ya, untuk buka, nutup dan sebagainya.